Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Pak Junaidi dikenal warga sebagai pria sederhana yang merintis warung bakso kecil di pinggir jalan desa. Dulunya, warung itu sepi pembeli. Hanya beberapa orang saja yang singgah ketika lapar di perjalanan. Kehidupan keluarganya pun pas-pasan. Istrinya, Bu Sarti, sering terlihat membantu di warung sambil membawa anak bungsu mereka. Namun, dalam waktu singkat, keadaan berubah drastis. Hanya dalam hitungan bulan, warung bakso Pak Junaidi tiba-tiba penuh sesak. Meja-meja yang tadinya kosong kini tak pernah sepi. Orang-orang rela antre panjang, bahkan datang dari luar desa hanya untuk merasakan baksonya. Keanehan mulai terasa. Rasa baksonya memang enak, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Siapapun yang klaksonnya akan ketagihan. Apalagi pelanggan yang sebelumnya tidak suka bakso, justru berulang kali datang. Warga bertanya-tanya melihat kemajuan pesat itu. Warung yang dulunya reot kini berubah menjadi besar dengan papan nama terang benderang. Dalam waktu singkat, Junaidi bisa membuka cabang di kota sebelah. Tetapi, di balik kesuksesan itu, ada keganjilan lain. Tetangga sekitar sering melihat Pak Junaidi keluar tengah malam dengan membawa botol kaca dan ember kecil. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, namun selalu kembali menjelang subuh dengan pakaian basah dan bau tanah yang menyengat. Keberhasilan Junaidi menjadi juragan bakso sukses memang membuat banyak orang iri, namun juga membuat sebagian warga diam-diam takut. Sebab, cara ia meraih semua itu terasa tidak wajar. Seperti ada yang disembunyikan, kecurigaan warga terhadap Pak Junaidi semakin kuat. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya punya warung besar, tapi juga membeli mobil baru, merenovasi rumah, bahkan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah favorit di kota. Semua orang bertanya-tanya, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Cepat sekali kayanya, padahal dulu cuma jualan bakso seadanya, bisik beberapa ibu-ibu di warung tetangga. Namun bukan hanya itu. Beberapa warga yang masih sering keluar malam mulai memperhatikan kebiasaan aneh Pak Junaidi. Ia sering terlihat berjalan menuju pemakaman desa saat tengah malam, membawa sesuatu dalam kantong hitam. Ada yang pernah mencoba melakukan adegan dari jarak jauh, tapi Junaidi hanya berputar sebentar lalu buru-buru mempercepat langkah, seolah tak ingin ada yang tahu kemana ia pergi. Kecurigaan semakin menjadi ketika suatu malam, seorang pemuda ronda melihat Junaidi keluar dari area rumah duka, padahal baru saja ada jenazah yang dimandikan sore sebelumnya. Dari tangannya terlihat botol berisi cairan keruh, dan bajunya basah di bagian lengan. Kenapa dia keluar dari situ? Tengah malam pula, gumam si pemuda ketakutan. Esok harinya, kabar itu cepat menyebar. Mulut-mulut warga berbisik di pasar, di pos ronda, hingga ke mushola. Ada dugaan bahwa kesuksesan Pak Junaidi bukan sekedar hasil kerja keras, melainkan karena jalan gelap yang ia tempuh. Desa semakin gaduh dengan gosip tentang rahasia kelam di balik kesuksesan Pak Junaidi.
Semakin banyak tanda-tanda yang membuat warga yakin ada yang tak beres. Salah satu tetangga dekat, Mak Sumirah, mengaku pernah melihat Junaidi pulang dini hari dengan ember kecil berisi air yang masih menetes-netes. Saat itu, wajahnya pucat dan matanya merah seperti kurang tidur. Anehnya, bau anyir menusuk hidung setiap kali ia lewat. Dari bisik-bisik yang beredar, terkuaklah kabar mengejutkan. Pak Junaidi menjalani pesugihan dengan media air mandi jenazah. Air itu ia curi diam-diam dari rumah duka atau kamar jenazah setiap kali ada warga meninggal. Konon, air tersebut ia gunakan dalam ritual tertentu. Ada yang mengatakan ia mencampurkannya ke dalam masakan, ada pula yang percaya ia memakainya untuk mandi pada malam tertentu. Beberapa orang yang pernah makan di warungnya bahkan mengaku merasakan hal janggal. Seorang sopir truk bercerita, waktu makan baksonya, rasanya enak banget. Tapi entah kenapa, pas sendok pertama masuk ke mulut, kepala saya kayak dibisikin suara lirih orang menangis. Semakin hari, gosip itu semakin pembohong. Ada yang mengatakan bahwa aroma kuah bakso Junaidi sering berubah-ubah. Kadang harum menggiurkan, kadang seperti bau anyir udara mayat. Namun anehnya, pembeli justru tetap berdatangan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang membimbing mereka untuk mampir. Sementara itu, beberapa orang yang curiga mulai bertekad mencari tahu lebih jauh. Karena mereka yakin apa yang dilakukan Pak Junaidi bukan sekadar rahasia bisnis, melainkan ikatan dengan sesuatu yang kelam. Beberapa tahun lalu, sebelum warung baksonya ramai, hidup Pak Junaidi penuh tekanan. Usaha dagangnya sepi, hutang menumpuk, istrinya sering mengeluh karena dapur jarang berasap. Dalam keputusasaan itu, ia sering menyendiri di warung yang nyaris bangkrut. Suatu malam, ketika ia duduk termenung di depan warung yang gelap, datanglah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan senyumnya terasa dingin. Lelaki itu bersinggungan dengan suara berat, seolah sudah lama mengenalnya. Kalau kamu ingin warungmu ramai, ingin hidupmu makmur, ada jalan cepat. Jun, bisiknya pelan. Junaidi terperanjat, namun rasa putus asa membuatnya tidak langsung menolak. Lelaki itu lalu menceritakan sebuah pesugihan kuno yang jarang dipilih orang karena syaratnya dianggap menjijikkan sekaligus mengerikan. Air mandi jenazah. Setiap kali ada kematian, kau harus mendapat airnya. Entah kau curi, entah kau beli, terserah. Air itu akan jadi melekat pada rezekimu. Semakin banyak, semakin besar rezekimu. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Pak Junaidi awalnya ragu, tapi wajah istrinya yang lelah dan anak-anaknya yang sering kelaparan terus terbayang. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Dengan gemetar, ia akhirnya menyanggupi syarat tersebut. Lelaki itu menyerahkan sebuah botol kaca tua berwarna coklat, lalu berpesan, "Gunakan air itu sesuai petunjukku. Campurkan pada sesuatu yang akan membuat orang ketagihan. Setelah itu, rezekimu akan mengalir deras. Tapi jangan pernah berhenti, atau roh-roh itu akan menagih." Sejak malam itu, kehidupan Junaidi berubah. Warung yang tadinya sepi mendadak ramai. Namun, tanpa disadari, ia baru saja mengikat perjanjian dengan kegelapan. Sejak pertama kali menggunakan air mandi jenazah sesuai petunjuk lelaki misterius itu, warung bakso Pak Junaidi mengalami perubahan drastis. Kuah baksonya memiliki rasa yang sulit dijelaskan, gurih dan harum, seolah membuat siapapun yang berdesakan tak ingin berhenti. Awalnya hanya 1-2 pelanggan yang datang lebih sering. Tapi lama-lama, berita tentang
Bakso enak luar biasa, menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Dalam waktu singkat, warung yang dulu sepi kini penuh setiap hari. Bangku tak pernah kosong, bahkan orang yang rela antre panjang. Uang mengalir deras. Junaidi bisa membeli daging dalam jumlah besar, memperluas warung, bahkan menggaji beberapa karyawan. Ia mulai dipanggil juragan bakso, dan semakin disegani di kampung. Namun, ada sesuatu yang aneh. Banyak pelanggan mengaku selalu merasa lapar kembali tak lama setelah makan di warungnya. Seolah-olah ada yang memanggil mereka untuk kembali lagi. Bahkan ada yang datang setiap hari tanpa bosan. Istrinya, Bu Sarti, awalnya heran tapi juga senang melihat rezeki yang tiba-tiba berlimpah. Ia tidak tahu rahasia di balik semua itu, hanya merasa bersyukur karena anak-anaknya tidak lagi kekurangan. Namun sebagian warga mulai merasakan keganjilan. Ada yang bilang kuah bakso kadang tercium anyir seperti basi darah, ada pula yang mengaku melihat bayangan samar menyerupai kain kafan saat mengaduk mangkuk. Meski begitu, mereka tetap tidak bisa menolak untuk makan lagi dan lagi. Pak Junaidi hanya tersenyum tipis setiap kali melihat antrean panjang. Dalam hatinya ia tahu, semua ini bukan karena resep rahasia, melainkan karena cairan keruh yang selalu ia tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam panci besar kuah baksonya. Ramainya warung bakso Pak Junaidi ternyata membawa tanda-tanda aneh yang mulai dirasakan para pelanggan. Awalnya hanya dianggap sepele, namun kejadian itu semakin lama semakin sering terjadi. Seorang pemuda desa bercerita bahwa setelah makan di warung itu, ia merasa mual dan muntah sepanjang malam. Dalam tidurnya, ia bermimpi datangi sosok berambut pirang panjang yang menangis di ujung kasur sambil berkata lirih, "Kembalikan airku, kembalikan." Seorang sopir angkot yang singgah juga mengalami kejadian serupa. Saat menyeruput kuah bakso, ia jelas melihat bayangan samar-samar jenazah terbaring di meja kosong dekat jendela. Namun ketika dia menoleh, meja itu bersih seperti tak ada apa-apa. Pelanggan lain bahkan mengaku lidahnya sempat mengecap rasa pahit bercampur bau anyir darah, meski mulutnya penuh dengan kuah bakso. Anehnya, bukannya berhenti, ia malah terus-terusan membeku dengan lahap, seperti ada kekuatan yang memaksanya. Keanehan itu bukan hanya dialami pelanggan. Karyawan warung yang membantu Pak Junaidi pun sering merasa sekitarnya saat memasak. Mereka mendengar bisikan lirih dari arah dapur, kadang terdengar seperti doa-doa orang memandikan jenazah. Namun hal paling menyeramkan terjadi pada suatu malam, ketika seorang pelanggan pingsan tiba-tiba di tengah warung. Saat tubuhnya digotong keluar, dari mulutnya mengalir bau busuk seperti bangkai, membuat semua orang teringat ketakutan. Meski begitu, warung Junaidi tetap penuh setiap hari. Seolah-olah rasa takut dan benci itu tidak cukup kuat untuk menghalangi nafsu aneh yang terus menarik orang datang kembali. Bukan hanya pelanggan. Orang-orang yang terlibat langsung membantu Pak Junaidi juga mulai merasakan gangguan. Salah satunya adalah Tarman, karyawan kepercayaannya. Tarman bertugas membantu Junaidi mencari air mandi jenazah. Setiap kali ada warga meninggal, dialah yang disuruh mengintai dan mencuri udara dari rumah duka. Awalnya Tarman menolak, tapi iming-iming upah besar membuatnya gelap mata. Namun, sejak pertama kali ia membawa pulang kerinduan udara jenazah, malam-malamnya tidak pernah tenang lagi. Ia selalu bermimpi datangnya sosok mayat dengan wajah pucat, tubuh berair, dan mata yang menatap tajam penuh amarah. Dalam mimpi itu, gambar itu berbisik, "Airku, kembalikan, jangan kau gunakan untuk keserakahan." Tidak hanya mimpi buruk,
Tarman juga mulai mendengar suara-suara aneh ketika terjaga. Saat ia berbaring di kamarnya, terdengar suara orang menjerit dari kamar mandi di rumahnya kosong. Sesekali, lantai dalam ruangan basah sendiri seperti diteteskan udara tanpa sumber. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar tangisan lirih dari pojok ruangan. Saat ia menoleh, ia melihat sosok perempuan dengan tubuh kaku, rambut menutupi wajah. Pakaiannya masih kuyup basah seperti baru selesai dimandikan. Perempuan itu duduk diam menatap, lalu mengeluarkan suara serak, "Kenapa kau curi airku?" Tarman berteriak histeris, membuat keluarganya panik. Sejak kejadian itu, tubuhnya menjadi kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti kurang tidur. Namun, karena ketakutan pada Pak Junaidi sekaligus tergiur uang besar, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Kecurigaan warga terhadap Pak Junaidi semakin tak terbendung. Banyak yang hanya berani berbisik di belakang, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Hingga suatu malam, seorang pemuda desa bernama Raffi nekat mengintai. Raffi sudah lama merasa ada yang janggal dengan warung bakso itu. Ayahnya pernah sakit keras setelah makan di sana, dan sejak saat itu ia ingin mengetahui kebenarannya. Malam itu, ia bersembunyi di balik pohon besar dekat warung, menunggu Junaidi keluar. Menjelang tengah malam, benar saja, Pak Junaidi terlihat keluar rumah membawa botol kaca berisi cairan keruh. Ia berjalan cepat menuju warung, sesekali menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada yang menjaga. Dengan jantung berdebar, Raffi mengikuti dari kejauhan. Ia mengintip dari celah jendela dapur. Saat itu, matanya hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Junaidi membuka tutup botol, lalu menuangkan cairan keruh itu ke dalam panci besar berisi kuah bakso. Asap yang mengepul dari panci tiba-tiba berubah aneh. Tercium bau anyir, seperti darah bercampur di tanah kuburan. Wajah Junaidi tampak khusyuk, mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra. Matanya menatap kosong, seakan bukan dirinya lagi. Raffi menutup mulut, menahan mual. Ia ingin berlari, tapi kakinya kaku. Saat itu, ia melihat bayangan samar di dalam panci. Tubuh seorang jenazah terbaring dengan mata melotot, seolah-olah sedang direndam di dalam kuah bakso itu. Dengan tubuh gemetar, Raffi akhirnya berhasil lari pulang. Malam itu ia bersumpah akan menceritakan apa yang dilihatnya. Tapi entah kenapa, sejak kejadian itu, dia selalu merasa ada yang mengikuti dari belakang setiap kali melangkah keluar rumah. Keesokan harinya, Raffi bercerita kepada beberapa temannya tentang apa yang ia lihat di dapur warung Pak Junaidi. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana air keruh itu dituangkan ke panci kuah bakso, dan bayangan jenazah yang samar-samar terlihat di dalamnya. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Ibu-ibu di pasar mulai berdiskusi, bapak-bapak di pos ronda ikut menimpali. Bahkan anak-anak pun saling berbisik takut-takut. Pantas saja enak, ternyata dicampur sesuatu dari dunia gaib, ucap salah satu warga dengan wajah pucat. Namun yang membuat semua orang lebih resah adalah kenyataan bahwa meski kabar itu sudah tersebar luas, warung bakso Pak Junaidi tetap penuh. Orang-orang dari luar desa masih berdatangan, seolah-olah mereka tidak peduli dengan gosip menyeramkan itu. Lebih aneh lagi, beberapa warga yang ketakutan tadi justru melihat diri mereka diculik untuk kembali makan di sana. Mereka beralasan tak bisa menahan rasa lapar yang tiba-tiba muncul begitu mencium aroma kuah dari kencan. Salah satu warga bahkan menangis setelah keluar dari warung, sambil berkata, "Aku tahu ini salah, tapi lidahku tak bisa menolak. Ada sesuatu yang memaksaku untuk makan lagi." Di sisi lain, warung itu kini terasa semakin marah. Banyak yang mengaku melihat kursi kosong bergerak sendiri,
atau mendengar suara tangisan lirih dari arah dapur. Tetapi anehnya, semua itu tidak membuat orang berhenti datang. Bagi warga desa, warung bakso Pak Junaidi bukan lagi sekedar tempat makan, melainkan seperti jebakan gaib yang membuat siapapun tak bisa keluar begitu saja. Keberhasilan warung baksonya ternyata membawa malapetaka ke dalam rumah tangga Pak Junaidi. Istrinya, Bu Sarti, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya hanya demam biasa, namun lama-kelamaan tubuhnya menjadi lemas, kulitnya pucat, dan dari pori-porinya keluar bau anyir menyengat, mirip bau mayat yang baru dimandikan. Setiap malam, Bu Sarti menggeliat kesakitan di kematiannya. Dari mulutnya kadang keluar bisikan-bisikan aneh, seolah ada banyak suara yang berbicara sekaligus. Anak-anak mereka menangis ketakutan, tidak mengerti apa yang terjadi pada ibunya. Tak hanya itu, anak sulung Junaidi, yang masih duduk di bangku SMP, mulai sering diganggu makhluk tak kasat mata. Ia sering terbangun tengah malam karena merasa ada sosok duduk di tepi kasur. Suatu malam, ia melihat dengan jelas bayangan jenazah berbalut kain kafan berdiri di pojok ruangan, menatapnya tanpa berkedip. Anak bungsu mereka yang masih kecil juga tiba-tiba bisa berbicara hal-hal aneh. Suatu pagi, ia menatap ayahnya dan berkata polos, "Ayah, bau kuburan, jangan dekat-dekat." Ucapan itu membuat Junaidi merinding, karena ia tahu hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan aura itu. Rumah yang dulunya penuh tawa kini berubah mencekam. Lampu sering berkedip sendiri, bau busuk sering muncul tanpa alasan, dan suara tangisan samar terdengar dari dapur pada malam hari. Namun, meski keluarganya digerogoti teror gaib, Junaidi tidak menghentikan ritualnya. Keserakahannya sudah menutup mata hati. Baginya, kehilangan warung bakso berarti kembalinya kemiskinan. Dan itu lebih menakutkan daripada hantu-hantu yang terus menghantui. Teror yang dialami keluarga Junaidi semakin parah. Kali ini bukan hanya dalam bentuk bisikan atau mimpi buruk, melainkan penampakan nyata. Pada suatu malam, ketika warung masih dipenuhi pelanggan, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah dapur. Panci besar berisi kuah bakso mendidih hebat, seperti ada yang mengaduknya dengan keras. Para karyawan berlarian panik karena mereka melihat jelas bayangan tubuh jenazah terapung di dalam panci. Beberapa pelanggan yang menyaksikan ikut berteriak histeris. Ada yang muntah, ada pula yang langsung pingsan di tempat. Namun anehnya, sebagian tetap tidak bisa meninggalkan warung, seolah kursi yang mereka duduki menahan tubuh mereka. Sejak malam itu, penampakan semakin sering terjadi. Warga sekitar mengaku melihat sosok pocong berdiri di depan warung menjelang subuh. Ada pula yang melihat arwah perempuan berambut panjang duduk di salah satu meja kosong. Kepalanya menunduk dengan air menetes dari tubuhnya. Di rumah, situasinya tak kalah mengerikan. Anak-anak Junaidi sering berteriak ketakutan karena melihat sosok-sosok asing masuk ke kamar mereka. Sakit Bu Sarti justru semakin parah. Kadang tubuhnya membiru seperti mayat, kadang mengeluarkan udara keruh dari pori-porinya. Puncaknya terjadi ketika tengah malam, Junaidi datangi puluhan sosok arwah dalam mimpi. Mereka semua adalah wajah-wajah jenazah yang pernah dimandikan dengan air yang ia curi. Dengan suara serak, mereka menagih. "Kau telah mengambil yang bukan hakmu, saatnya membayar, Junaidi." Sejak saat itu, Junaidi tidak lagi bisa tidur nyenyak. Dimanapun ia berada, ia selalu merasa ada mata-mata kosong yang merawatnya. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa. Warung bakso Pak Junaidi masih menyala terang, namun suasananya sunyi. Tak ada pelanggan, hanya dentingan panci dari dapur. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh kabar mengerikan. Warung bakso dibuka terbuka, lampu masih menyala, tetapi suasana di dalamnya mencekam. Di dapur,
Tubuh Pak Junaidi tergeletak di samping panci besar. Wajahnya membengkak, kulitnya membiru pucat, dan dari mulutnya keluar cairan keruh bercampur darah. Tubuhnya basah kuyup seperti jenazah yang baru selesai dimandikan. Mata Junaidi memelotot, membeku dalam ekspresi ketakutan. Panci kuah bakso diminimalkan sendiri tanpa api, menebarkan bau anyir yang menusuk hidung. Beberapa warga yang nekat mengintip mengaku melihat sekilas bayangan tubuh-tubuh jenazah berdesakan di permukaan kuah itu, lalu menghilang seketika. Kabar kematian Junaidi menyebar dengan cepat. Warung baksonya langsung ditutup, namun rumah dan warung itu tak pernah benar-benar sepi. Warga sekitar sering mendengar suara panci beradu di dapur kosong, atau aroma kuah bakso yang samar tercium di tengah malam. Lebih seram lagi, beberapa orang bersumpah pernah melihat sosok mirip Junaidi duduk sendirian di bangku warung tua itu, dengan mata kosong menatap jalan raya. Jika ada yang berani mendekat, sosok itu perlahan menghilang, menyisakan bau busuk anyir yang menusuk. Sejak saat itu, warung bakso itu dikenal sebagai tempat terkutuk. Tidak ada yang berani membuka usaha di sana lagi. Warga hanya bisa berbisik, mengingatkan satu sama lain tentang keserakahan yang berujung maut. Pak Junaidi, juragan bakso yang memilih jalan gelap pesugihan air mandi jenazah, kini menjadi bagian dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Dan begitulah akhir tragedi dari kisah Pak Junaidi, juragan bakso yang memilih jalan gelap pesugihan air mandi jenazah. Keserakahan membuatnya menutup mata, hingga akhirnya ia sendiri yang menjadi korban kutukan. Hingga kini, warung tua itu masih berdiri sepi. Warga sering melihat sosok menyerupai Junaidi duduk termenung di bangku kosong, menatap setiap orang yang lewat dengan mata hampa. Bau anyir dan samar aroma kuah bakso sering tercium, seakan-akan arwahnya masih ingin terus berdagang, meski sudah tidak lagi bernyawa. Ingatlah, sahabat horor, setiap rezeki yang datang dari jalan kegelapan pasti menuntut tumbal. Dan bila ajal sudah tiba, tak ada satupun kekayaan yang bisa dibawa, selain dosa dan kutukan yang abadi. Saya, sebut nama penyiar, undur diri. Nantikan kisah-kisah mistis berikutnya, hanya di Radio Horor Official. Selamat malam, dan jangan pernah berjalan sendirian di antara bau kematian.